Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di malam hari ini saya akan membahas suatu pertanyaan dari pemirsa, yaitu tentang efek atau tentang akibat rumah penghuni tusuk sate atau rumah di depan jalan pertigaan. Jangan lupa subscribe, dan terima kasih atas semua subscribe, dan yang subscribe saya doakan rezekinya melimpah, badannya sehat, hutangnya lunas, amin. Di malam hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di Pancaran Purnama. Temanya yaitu pembahasan tentang rumah tusuk sate, atau di balik rumah tusuk sate itu sangat misterius sekali energi negatifnya. Ada beberapa pemirsa yang sedang bertanya tentang akibat fatal penghuni rumah tusuk sate. Banyak sekali yang tidak tahu dan sering mengabaikan apa akibatnya dan apa penangkalnya, atau apa untuk menetralisir atau menjadi suatu kebahagiaan atau suatu kejayaan. Nanti saya akan terangkan atau saya edukasi. Banyak sekali yang tidak mengetahui tentang itu. Contohnya seperti ini. Ada pemirsa itu yang sedang bertanya, Pak, gimana ya Pak untuk menetralisir rumah tusuk sate supaya keluarga saya itu hidupnya tenang, tidak bermasalah, dan bisa damai, bisa jaya Pak. Oh, gampang, saya kasih tahu solusinya seperti ini. Seringkali orang tidak mengetahui kenapa itu menjadi masalah yang suatu besar dan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena apa? Karena orang kan tidak tahu gimana cara mengatasinya, gimana caranya untuk menetralisir hal-hal yang negatif. Itu sebetulnya kan sebelum dia menempati, itu ada makhluk yang menempati di tusuk sate. Sesosok makhluk itu berwujud iblis atau hantu berwujud wanita. Karena apa? Di pertigaan itu sering sekali terjadi suatu akibat yang fatal. Itu dari segi negatif. Kalau segi positifnya itu banyak manfaat sekali. Seperti umpamanya buat pasang papan reklame atau buat jualan, itu sangat laris sekali. Kalau dia bisa mengimbangi energi yang negatif itu. Kalau tidak bisa ya sebaliknya. Karena apa? Suatu energi yang negatif itu selalu datang tiba-tiba, dan yang menduduki rumah itu tidak tahu akan suatu terjadi masalah yang sangat besar sekali. Contohnya, ada beberapa masalah yang sudah terselesaikan, tapi tiba-tiba muncul lagi. Karena apa? Itu suatu energi negatif yang penghuni rumah tusuk sate itu, bumi tusuk sate itu, dia selalu mengusik si penghuni. Kalau si penghuninya itu dia tidak berani tirakat, tidak berani berbuat baik, tidak pernah sedekah dan melaksanakan ibadah-ibadah. Kalau buat maksiat ya suka sekali penghuni makhluk gaib yang berada di tusuk sate itu.
Kadang banyak orang pergi ke paranormal atau Pak Kiai, diberi amalan, diberi seperti barang-barang untuk penangkal. Itu aslinya nggak pengaruh sama sekali. Yang bisa memengaruhi adalah orang yang berumah di situ atau penghuni mau merubah sifat perilakunya dia sendiri. Karena apa? Seperti saya bilang, orang yang mau tirakat, yang diartikan tirakat itu bukan hanya berpuasa, tapi dia mau berbuat kebaikan. Contohnya gini, dia berbuat kebaikan sesama tetangga, sesama saudara, sesama orang tua atau mertua, atau kalau sudah berkeluarga kan seperti pada saudara-saudaranya kandung atau suami, berbicara dengan baik dan sering beribadah, sering membaca Al-Quran, meninggalkan segala larangan yang dilarangkan ajaran agama, dan melakukan ibadah, beramal, perbuatan yang positif. Nanti akan menetralisir hal yang negatif. Kalau ada masalah, bisa dibicarakan dengan kepala dingin. Jangan selalu menghendaki hawa nafsu. Karena apa? Penghuni rumah tusuk sate kalau selalu menuruti hawa nafsunya, tidak akan selesai masalahnya. Karena apa? Akan ada suatu masalah yang bertubi-tubi. Satu terselesaikan, tiba-tiba ada lagi. Seperti ibaratnya gini, seperti kita membersihkan rumah di pagi hari dan di sore hari, contohnya menyapu. Tiba-tiba setelah kita bersihkan di pagi dan sore, tiba-tiba ada lagi. Karena apa? Kita tidak tahu dari mana datangnya masalah itu. Nah, seperti itu negatifnya rumah tusuk sate. Karena apa? Penghuni di situ selalu memberi masalah. Kadang orang kan tidak tahu kalau rumah tusuk sate itu harganya murah, orang tergiur dan tidak tahu efeknya. Contoh efek negatifnya, kadang orang yang berhuni di rumah tusuk sate itu kalau berkeluarga itu sering bertengkar, ekonomi kurang lancar, walaupun ada ekonomi yang bagus tapi habisnya itu mudah. Entah buat apa nggak tahu, tiba-tiba ya tidak bisa diwujudkan seperti keinginannya. Kalau kadang yang menjadi rumah tangga kemanten baru itu kadang sulit mempunyai keturunan. Karena apa? Itu dia kalau berhubungan yang menggunakan itu si penghuni tusuk sate itu. Kalau untuk menetralisir, hanyalah kita rumahnya itu kita buat beribadah, berbuat yang positif. Insya Allah semua energi yang negatif bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita meminta pada Allah, berdoa dan bersedekah, dan kita buat sholat, membaca Al-Quran untuk menenangkan diri. Insya Allah energi-energi yang selalu mengganggu itu akan sirna dengan kebaikan kita yang selama kita amalkan sehari-hari. Nanti akan menjadi kejayaan, bukan sebaliknya menjadi keburukan. Kadang orang yang nggak tahu kan, bahaya itu rumah tusuk sate, saya nggak berani. Itu yang nggak tahu. Kalau yang sudah tahu, dia dibeli dan dia pelihara dengan baik, seperti rumah yang jelek dan kotor. Kalau yang tahu itu, dia beli, rumahnya dibersihkan, terus direnovasi, yang akhirnya bagus. Seperti itu sebaliknya. Kalau kita menempatinya, kita mau beribadah, melakukan suatu hal-hal yang positif, insya Allah Tuhan akan memberi suatu kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, dan kemuliaan. Jangan takut
kadang orang kan takut. Saya takut Pak, rumah tusuk sate itu sangat angker. Angker kalau nggak tahu caranya. Kalau tahu caranya ya bisa kita manfaatkan untuk membantu kita. Kalau nggak tahu nanti saya kasih tahu cara gimana lebih detailnya. Insya Allah saya bisa membantu untuk menyelesaikan segala masalah dengan solusi yang sangat tidak rumit dan sangat memanfaatkan bagi si pemilik rumah tusuk sate. Semua itu hanyalah suatu perjalanan atau realita kehidupan. Kita sebagai manusia hanyalah berusaha berbuat kebaikan. Soal hasilnya itu kita pasrahkan kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu Ta'ala. Sekali lagi kita manusia mau merubahnya dengan kebaikan, insya Allah Tuhan akan selalu memberi dan membantu umatnya dan hambanya. Jangan lupa, kita semua itu hanyalah hidup. Hidup itu ada yang mengatur, yaitu yang di atas. Allah itu akan menggerakkan malaikat-malaikatnya untuk membantu hambanya, yang hambanya membutuhkan pertolongan dan selalu meminta. Tapi kita harus yakin akan bantuan itu akan datang. Bantuan itu akan datang, kita tidak tahu, tiba-tiba muncul. Itu suatu keajaiban bagi umat yang percaya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Sekian tentang ulasan rumah tusuk sate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.